Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan simulasi bagaimana cara input data di Randu jika saya adalah owner dari toko sembako atau toko kelontong. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk di dashboard Randu. Teman-teman bisa masuk di login page di app.randu.co.id, kemudian diklik login. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan email dan password akun teman-teman. Nah, jika sudah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan pengaturan akun toko terlebih dahulu, masuk di pengaturan aplikasi, kemudian klik pengaturan perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa mengupload logo toko, kemudian men-setting nama toko, sama men-setting nomor rekening toko. Nah, pastikan teman-teman menginput data rekening itu benar karena jika terjadi kesalahan, teman-teman harus mengubahnya melalui customer service dari Randu. Nah, di sini saya mau upload logo terlebih dahulu. Nah, ini email toko saya. Kemudian bidang usaha saya pilih minimarket dan toko kelontong. Nah, untuk nama bank saya pilih BCA, kemudian nomor rekeningnya, kemudian nama rekening. Nah, di sini pastikan teman-teman juga menginput lokasi toko. Di sini untuk input nama atau alamat lengkap. Nah, jika sudah selesai bisa diklik simpan. Nah, data sudah terupdate. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan atau menginput modal awal toko, di mana ini sudah saya siapkan untuk simulasi modal awal saya yang dibutuhkan sekian untuk stok barangnya, perlengkapan usaha, sama operasional awal. Nah, bagaimana cara menginput modal awal di Randu? Seperti ini, teman-teman bisa masuk di menu pengaturan aplikasi, kemudian klik pengaturan modal awal. Nah, di sini estimasinya teman-teman bisa masukkan sesuai akun teman-teman. Ini saya input total modalnya adalah 26.600.000 ya. Sorry, 20.400.000. Nah, kemudian untuk kreditnya kita pilih modal pemilik, diisikan sama. Nah, seperti ini. Pastikan untuk debit dan kreditnya harus balance. Jika sudah selesai, teman-teman bisa diklik simpan. Nah, untuk saldo awal sudah tersetting, teman-teman bisa mengeceknya di sini, di menu jurnal. Nah, transaksi saldo awal sudah masuk sebesar 26.400.000. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan upload produk, di mana teman-teman harus menyiapkan daftar produk atau daftar barang yang teman-teman jual terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data barangnya, di mana ada berbagai macam barang yang saya jual di toko. Di sini saya sudah menyiapkan HPP-nya berapa, kemudian stoknya berapa, kemudian modal awal yang saya butuhkan untuk mengkulak produk ini berapa. Selanjutnya teman-teman bisa masuk di dashboard Randu, kemudian klik manajemen produk, kemudian klik kategori produk terlebih dahulu karena untuk mengupload atau menambahkan produk, teman-teman harus membuat kategori produk terlebih dahulu.
bisa klik tombol plus ini, kemudian kategorinya saya buat sembako. Nah, jika sudah membuat kategori, teman-teman bisa klik simpan. Nah, di sini sudah selesai. Teman-teman bisa masuk di menu tambah produk dan barang. Nah, jika teman-teman menambahkan produk satu persatu, teman-teman bisa pakai menu tambah produk atau barang jadi ini. Nah, jika teman-teman nggak mau ribet karena daftar kan biasanya dalam toko kelontong itu produknya ada banyak. Nah, teman-teman bisa melakukan upload massal atau upload produknya secara bersamaan. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa masuk di menu daftar produk dan barang, kemudian teman-teman bisa klik upload file produk. Nah, di Randu ini sudah disediakan template di mana teman-teman bisa memasukkan daftar atau list produk yang sudah teman-teman buat tadi ke template yang sudah disediakan. Nah, untuk download template-nya, teman-teman bisa klik download template file Excel di sini. Nah, ini diklik simpan dulu. Kemudian teman-teman bisa klik. Nah, seperti ini. Untuk template-nya teman-teman bisa isi sesuai produk yang sudah teman-teman siapkan tadi. Nah, berhubung saya sudah menyiapkan template-nya, saya contohkan seperti ini. Nah, untuk data produk saya sudah saya masukkan di template seperti beras, kemudian ada minyak goreng, kemudian gula pasir, dan lain-lain. Untuk kategorinya saya sesuaikan dengan yang sudah saya input tadi, kemudian untuk satuannya sudah saya sesuaikan. Kemudian untuk stoknya, jika teman-teman menggunakan stok, teman-teman bisa tulis angka 1. Jika teman-teman tidak menggunakan stok, teman-teman bisa tulis angka 0. Kemudian saya isi default price-nya dan harga untuk HPP produk saya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik save. Selanjutnya, teman-teman masuk di menu upload file produk tadi. Kemudian pilih file yang akan diupload. Nah, jika file sudah terupload, teman-teman klik menu upload. Nah, untuk produknya sudah terupload semua. Berikut dengan harga jual dan HPP produknya. Nah, jika teman-teman ingin mengedit produk, teman-teman bisa klik menu ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit produknya. Nah, di sini kan stok produknya masih 0 karena tadi belum ditambah stoknya. Untuk menambahkan stok, teman-teman bisa masuk di menu pembelian dan produksi. Kemudian klik transaksi beli produk. Nah, kemudian klik tombol plus. Di sini teman-teman bisa memasukkan transaksi beli produk yang sudah teman-teman lakukan atau transaksi kulaknya. Nah, di sini bisa pilih supplier. Kemudian ini bisa dimasukkan nomor nota. Kemudian tipe pembayarannya bisa tunai. Kemudian pilih bayar pakai kas. Nah, di sini ada input berdasarkan harga satuan dan input berdasarkan harga subtotal. Di sini saya memakai input berdasarkan subtotal. Nah, saya contohkan untuk menambahkan stok produk beras 1 kilo. Di sini saya harga kulaknya yaitu modal pembeliannya sejumlah 625.000 untuk 50 kilo. Total pembeliannya 625.000, kemudian kuantiti pembeliannya 50 kilo. Nah, di sini sudah muncul untuk HPP produknya per 1 kilo yaitu 12.500. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, untuk mengecek stok, teman-teman bisa masuk di menu laporan,
Kemudian klik laporan stok. Nah, di sini laporan stoknya sudah muncul, yaitu beras 1 kilo sudah ada stok 50. Nah, teman-teman juga bisa mengecek stoknya di daftar produk dan barang. Kita cari beras. Nah, di sini stoknya sudah muncul yaitu 50 kilo. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan stok produk secara bersamaan, teman-teman bisa masuk di menu penyesuaian stok. Bisa klik menu. Nah, jika teman-teman ingin mengedit stok secara bersamaan atau menambah stok secara bersamaan, teman-teman bisa masuk di menu penyesuaian stok. Bisa klik menu penyesuaian, kemudian bisa bikin kategori penyesuaian dahulu. Nah, klik buat baru. Nah, karena di sini adalah menambahkan stok barang kulak, teman-teman bisa bikin kategori beli produk. Karena di sini kita akan menambahkan stok barangnya. Kemudian klik simpan. Nah, jika sudah menambahkan kategori, teman-teman bisa masuk di menu penyesuaian barang dagang. Nah, di sini pilih kategori penyesuaiannya, yaitu beli produk. Kemudian penyesuaian untuk bisa dipilih harga pokok penjualan. Nah, di sini bisa teman-teman pilih produk yang akan ditambahkan stoknya. Jadi saya akan menambahkan stok minyak goreng, yaitu 50. Nah, untuk tipenya teman-teman bisa pilih edition untuk penambahan stok. Jika pengurangan stok, teman-teman bisa pilih subtraction ini karena kita akan menambahkan stok, pilih edition. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan banyak produk sekaligus. Caranya bisa klik di produknya ini, kemudian tambah produk lain. Misal saya ingin menambahkan gula pasir. Nah, untuk stok produk gula pasir saya mau tambah 50 kilo. Kemudian bisa ditambahkan untuk produk yang lainnya juga. Nah, jadi di sini teman-teman nggak usah nginput stoknya satu-satu di menu transaksi pembelian tadi, karena kita sudah memasukkan stoknya secara bersamaan. Kopi ABC Pisces 60. Kemudian yang renceng kita menambahkan stok 20. Ini 50 dus. Di sini nah, saya sudah input stok semua produknya. Jangan lupa untuk tipe penambahannya dipilih edition ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, stok sudah ditambahkan. Nah, kita cek di menu daftar produknya untuk stoknya sudah bertambah atau belum. Nah, di sini stoknya sudah bertambah sesuai yang sudah kita input tadi. Kita juga bisa ngeceknya di laporan stok. Nah, untuk stoknya sudah bertambah semua. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan transaksi penjualan di menu kasir pos. Nah, sebelum menggunakan menu kasir pos, teman-teman pastikan sudah mengatur pengaturan pembayarannya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa masuk di menu pengaturan aplikasi, kemudian pengaturan kas kecil. Nah, di sini pastikan petty cash-nya on atau nyala, kemudian klik simpan.
Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengatur metode pembayaran yang teman-teman gunakan untuk di kasirnya. Nah, klik pengaturan pembayaran. Nah, di sini tersedia berbagai macam pilihan metode pembayaran. Di sini saya mau mengaktifkan pembayaran tunai di kasir, kemudian payment gateway Randu Wallet, kemudian transfer rekening ini saya mau pakai OVO aja. Kemudian ini saya isi nomornya. Nah, di sini saya juga ingin mengaktifkan pembayaran via QRIS instan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik save. Selanjutnya, teman-teman bisa mengatur pengaturan stroke yang digunakan untuk konsumennya. Bisa klik di menu pengaturan aplikasi, kemudian pengaturan printer kasir. Nah, di sini saya ingin menjadikan pembulatan transaksi. Saya pilih yes. Kemudian Bluetooth printernya saya aktifkan karena saya menggunakan printer Bluetooth. Untuk ukuran kertas kasir saya ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengcustom tulisan yang ada di struk pembayaran teman-teman. Misal saya custom, terima kasih sudah berbelanja. Bisa ya kasih nama tokonya seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik save. Nah, jika pengaturan printer pos kasirnya sudah diaktifkan, teman-teman bisa masuk di menu kasir pos. Selanjutnya saya akan nunjukin bagaimana cara memproses orderan melalui aplikasi Randu Kasir Pos. Nah, aplikasi Randu Kasir Pos ini bisa teman-teman download di HP maupun di tablet ya. Nah, saya akan nunjukin bagaimana cara memproses orderan melalui aplikasi Randu Kasir Pos dari HP. Nah, di sini sudah saya download aplikasi Randu Kasir Posnya, kemudian saya buka dulu. Nah, pertama-tama teman-teman bisa memasukkan kas awal yang ada di toko untuk membuka kasir. Nah, berhasil membuka kasir. Nah, di sini saya akan memproses orderan untuk pembelian kopi ABC pieces. Nah, sejumlah 12 piece. Nah, seperti ini. Kemudian, jika sudah, teman-teman bisa klik bayar. Bisa membayar via tunai. Bisa diklik bayar tunai, kemudian uang pas, kemudian klik proses. Nah, pembayaran berhasil. Nah, di sini teman-teman juga bisa mencetak struk pembeliannya, diklik mesin printer ini. Nah, akan muncul cetak struk yang bisa teman-teman kasih ke konsumennya. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin melihat pesanan apa saja yang sudah terjual atau barang apa saja yang sudah terjual, teman-teman bisa masuk di menu rekapitulasi harian ini. Diklik aja. Nah, ini sudah terjadi penjualan tunai sebesar sekian, kemudian kas awalnya sekian. Nah, ini teman-teman juga bisa cetak untuk laporan jika sudah tutup kasir.
Atau teman-teman juga bisa cek di menu manajemen pesanan ini. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kan di toko sembako itu ada harga grosir jika pembeli melakukan pembelian dalam kuantiti banyak. Nah, bagaimana cara mengcustom diskon di aplikasi Randu? Teman-teman bisa masuk di menu CRM pelanggan, kemudian klik list menu diskon. Nah, di sini teman-teman bisa buat baru. Nah, untuk tipe diskonnya, teman-teman bisa pilih sesuai persentase maupun diskon nominal. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana cara men-setting diskon persentase. Di sini saya memberikan diskon 10%. Nah, ini untuk kodenya, kemudian untuk nama diskonnya, diskon 10%. Nah, untuk tipe diskonnya kita pilih persentase, kemudian nilainya adalah 10%. Nah, minimal total pesanannya saya bikin 0. Kemudian tanggal berakhirnya diskon saya pilih bulan depan. Kemudian maksimal dipakai diskonnya saya pilih 1000 kali. Jadi voucher diskon ini bisa dipakai 1000 kali transaksi. Nah, untuk boleh digunakan beberapa kali pada customer yang sama, saya pilih ya. Kemudian klik simpan. Nah, ini voucher diskonnya sudah aktif dan bisa digunakan. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara transaksi bila menggunakan diskon. Nah, teman-teman bisa masuk di aplikasi Randu Kasir Pos, kemudian masuk di menu kasir dan penjualan. Nah, di sini ada transaksi pembelian misalnya mie instan dus. Dia membeli katakanlah 10 karton atau 10 dus. Nah, totalnya adalah 480.000. Nah, saya ingin memberikan diskon 10% dengan harga grosir. Kita klik voucher, kemudian diskon 10% ini klik gunakan. Nah, otomatis voucher sudah terpakai, yaitu diskonnya jadi 432.000. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah klik bayar. Nah, ini bisa saya pakai bayar tunai, kemudian uang pas, saya klik proses. Nah, pembayaran sudah berhasil. Teman-teman bisa kembali ke pos, kemudian cek transaksinya di menu manajemen pesanan. Nah, ini sudah terproses untuk pesanan dengan menggunakan voucher diskon. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mentransfer stok dari produk yang satu ke produk yang lain. Nah, di sini kan saya punya stok kopi ABC Pieces, kemudian ada juga stok kopi ABC Renceng. Nah, bagaimana cara saya mentransfer stok renceng ini ke dalam bentuk pieces? Nah, ini kan stok akhirnya yaitu kopi ABC Pieces ada 60, kemudian kopi ABC rencengnya 19. Nah, umpamakan dalam satu renceng itu ada 12 pieces. Nah, gimana cara transfer stoknya? Teman-teman bisa masuk di menu pembelian dan produksi, kemudian transfer stok barang jadi. Nah, di sini teman-teman bisa buat baru. Kemudian teman-teman pilih produk yang ditransfer. Nah, ini saya pilih kopi ABC Renceng.
Kemudian stok yang saya kurangi kan 1 sama dengan 12 pieces. Kemudian produk yang dituju saya pilih kopi ABC pieces, jumlah stok yang ditambah 12. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik simpan. Nah, kita cek untuk laporan stoknya. Nah, untuk stok kopi ABC Renceng sudah berkurang yaitu 18, kemudian untuk stok kopi ABC Pisces sudah bertambah. Selanjutnya, kita akan mengecek laporan laba rugi toko. Nah, teman-teman bisa masuk di menu laporan, kemudian klik laba rugi. Nah, di sini sudah muncul tentang pendapatan atau penjualan produknya sekian, kemudian harga pokok penjualannya sekian, karena kan ini masih dalam stok. Nah, totalnya sekian. Kemudian kita juga bisa cek laporan neraca, klik menu laporan, kemudian klik neraca. Nah, di sini juga sudah muncul untuk aktiva lancarnya berapa, kasnya berapa, persediaan barang dagangnya berapa, kemudian total modal yang kita miliki berapa, dan total uang kita yang. Nah, di sini juga sudah muncul untuk laporan neracanya, yaitu ada kas, kemudian persediaan barang dagang, kemudian ada modal pemilik, dan juga ada laba rugi. Nah, di sini juga muncul untuk laporan neracanya, yaitu kasnya berapa, persediaan barangnya berapa, kemudian modal pemiliknya berapa, laba ruginya berapa. Nah, untuk laporan neraca, teman-teman juga bisa ekspor dalam bentuk Excel maupun PDF. Nah, ini saya contohkan jika saya ingin ekspor dalam bentuk Excel. Kemudian klik ekspor XLS. Nah, ini klik simpan. Nah, sudah terdownload. Bisa dicek juga. Nah, seperti ini untuk laporan neracanya. Sekian simulasi toko sembako dari saya. Untuk selanjutnya, sekian simulasi toko sembako dengan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana jika terjadi pengurangan stok jika barang tersebut retur atau rusak? Misalnya nih, saya mempunyai stok minyak goreng ini yang 1 liter ini, yang rusak 10 pieces. Bagaimana pengurangan stoknya? Kan itu tidak terjual karena barang tersebut rusak. Nah, teman-teman bisa masuk di menu penyesuaian, kemudian buat kategori penyesuaian, kita buat baru, yaitu barang rusak. Nah, kemudian klik simpan. Oke, kemudian kita pilih penyesuaian barang dagang. Untuk kategori penyesuaiannya kita pilih barang rusak. Kemudian opsinya kita pilih harga pokok penjualan. Nah, produknya kita pilih tadi kan ada minyak goreng ya, minyak goreng 1 liter. Nah, yang rusak 10 stoknya. Jadi kita pilih subtraction atau pengurangan stok. Nah, jika sudah, teman-teman klik simpan. Nah, ini bisa teman-teman cek juga di laporan stoknya. Nah, maka stoknya sudah berkurang 10, jadi 40 pieces. Selanjutnya, kita akan mengecek laporan laba rugi toko. Nah, teman-teman bisa masuk di menu laporan, kemudian klik laba rugi. Nah, di sini sudah muncul
tentang pendapatan atau penjualan produknya sekian, kemudian harga pokok penjualannya sekian, karena kan ini masih dalam stok. Nah, totalnya sekian. Kemudian kita juga bisa cek laporan neraca, klik menu laporan, kemudian klik neraca. Nah, di sini juga muncul untuk laporan neracanya, yaitu kasnya berapa, persediaan barangnya berapa, kemudian modal pemiliknya berapa, laba ruginya berapa. Nah, untuk laporan neraca, teman-teman juga bisa ekspor dalam bentuk Excel maupun PDF. Nah, ini saya contohkan jika saya ingin ekspor dalam bentuk Excel. Kemudian klik ekspor XLS. Nah, ini klik simpan. Nah, sudah terdownload. Bisa dicek juga. Nah, seperti ini untuk laporan neracanya. Nah, sekian simulasi toko sembako dengan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.